Ingin tahu cara memperbaiki semua kesalahan plugin Smash Balloon di WordPress? Sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian langkah sederhana dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan apapun yang mungkin muncul di situs WordPress Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang akan memandu Anda selama proses koreksi, tanpa Anda harus membuang waktu mencari solusi lain. Semuanya dengan cara yang paling didaktik dan lengkap, tanpa memerlukan pengetahuan tingkat lanjut. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Dalam beberapa kasus, membersihkan cache saja sudah menyelesaikan masalah di WordPress. Jadi apa yang akan kita lakukan? Dengan mengklik di sini di sebelah tombol refresh, kita pergi ke pengaturan situs. Buka hapus data, setel ulang izin, dan muat ulang halaman.
Tapi alih-alih mengklik tombol reload, saya akan menekannya di keyboard. Ctrl dan tombol F5 agar saya bisa melakukan reload tanpa cache. Setelah ini selesai, halaman akan dimuat ulang tanpa menggunakan cache dan jika saya memiliki masalah apapun yang disebabkan oleh cache, masalah tersebut akan teratasi. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah dua tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama. Salin nama tema. Batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari satu browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Langkah yang sangat sederhana yang dapat menyelesaikan banyak masalah adalah dengan menonaktifkan jaringan CDN jika Anda menggunakannya di WordPress Anda. Beberapa plugin dan tema mungkin bermasalah dengan konten yang tersedia melalui CDN. Jaringan seperti Cloudflare, CDN Max, dan lain-lain dapat dinonaktifkan sementara atau permanen untuk menyelesaikan masalah pada situs WordPress Anda. Jadi dalam contoh kita, saya akan membuka Cloudflare dan menonaktifkan jaringan CDN. Saya akan mengklik edit pada entry DNS saya dan menonaktifkan proxy. Dengan mengklik simpan, saya menonaktifkan layanan CDN dan dalam waktu sekitar 30 hingga 40 menit saya dapat mencoba lagi mengakses situs web saya. Cara lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesalahan di WordPress adalah dengan menggunakan WP Debug. Mari aktifkan fitur ini di WordPress. Di panel hosting Anda, buka file, Manage File dan akses Manage File hosting Anda. Akses folder public HTML. Di dalam folder public HTML, cari file WP config. Klik 2 kali untuk membuka editor dan kami akan menggulir ke akhir file. Sebelum baris terakhir, kita akan menambahkan 3 baris kode untuk mendefinisikan debug.
Ini adalah 3 baris kode yang baru saja saya tempel. Baris kode ini akan mengaktifkan debug dan menyimpan file log di folder yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ayo simpan filenya. Untuk menutup. Dan sekarang log Anda akan berada di dalam folder WP Content dan file bernama debug. Log akan dibuat setiap kali WordPress melakukan kesalahan. Saya tidak punya file apapun di sini karena WordPress saya tidak ada kesalahan. Makanya saya tidak punya apapun di folder itu, bersih. Tetapi jika WordPress saya mengalami kesalahan, file debug log akan dibuat di sini dan saya dapat melihat ke dalam log untuk melihat apa yang menyebabkan kesalahan ini. Menonaktifkan plugin WordPress juga merupakan langkah yang biasanya menyelesaikan beberapa masalah. Mungkin saja yang Anda alami di lingkungan Anda adalah masalah kompatibilitas dan bukan masalah spesifik pada plugin. WordPress adalah ekosistem yang sangat besar dan terkadang beberapa pengembang mengembangkan plugin yang bertentangan dengan plugin lain. Cara terbaik untuk mengetahui apakah plugin yang ingin Anda gunakan bertentangan dengan plugin lain. Dengan masuk ke dashboard WordPress dan menonaktifkan plugin. Mengklik nonaktifkan plugin hanya akan dinonaktifkan. Namun ini memiliki masalah kecil. Dalam beberapa kasus Anda tidak akan dapat membuka dashboard WordPress. Jika kasus Anda adalah WordPress bahkan tidak membuka panelnya. Saya akan mengajari Anda cara menonaktifkan plugin dengan cara lain. Buka panel perusahaan hosting Anda. Buka pengelola file dan file atau pengelola file. Klik pengelola file Anda dan ketika Anda membukanya Anda akan melihat akses folder publik HTML. Akses folder publik HTML. Di beberapa server folder ini mungkin diberi nama www. Buka konten WP. Folder plugin. Masukkan. Dan di dalam folder plugin Anda akan melihat bahwa Anda akan memiliki folder dengan nama plugin yang Anda gunakan. Misal di sini saya punya plugin bernama Full White Page Templates. Yang akan saya lakukan adalah menonaktifkan plugin ini. Tapi tidak di sini. Jika WordPress saya tidak bisa dibuka, saya bisa saja ganti nama. Dengan mengklik tombol kanan, akan mengganti nama. Dan saya mengubah nama folder. Saya hanya akan menambahkan garis bawah di akhir, dan klik ganti nama. Itu mengubah nama folder, dan ketika saya datang ke WordPress dan perbarui, saya akan melihat bahwa plugin tersebut telah dinonaktifkan. Jadi jika plugin ini menyebabkan masalah pada instalasi WordPress saya akan menonaktifkannya, dan WordPress saya akan berfungsi kembali, sehingga memberitahu saya bahwa plugin ini adalah masalahnya. Jika plugin ini sudah dinonaktifkan, seperti yang saya lakukan sekarang, dan meskipun WordPress tidak berfungsi lagi, saya harus terus menonaktifkan plugin lain, mengganti nama folder, atau menonaktifkannya melalui panel, hingga WordPress berfungsi kembali. Saat WordPress mulai berfungsi kembali, saya akan mengetahui plugin mana yang menyebabkan masalah. Jadi saya akan kembali ke folder di sini dan mengembalikan nama folder plugin ke aslinya. Kembalikan nama folder plugin seperti semula. Hilangkan garis bawah agar nama folder plugin tetap sebagaimana mestinya. Saya memperbarui halaman plugin saya dan sekarang saya dapat mengaktifkan kembali plugin tersebut. Semua plugin lainnya, kecuali plugin yang membuat kesalahan dalam situs saya. Dengan cara ini saya akan mengetahui plugin mana yang saya miliki di lingkungan saya yang menghasilkan kesalahan di WordPress. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Check out, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya.
atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Ayo, jika tidak ada langkah dalam video ini yang berhasil menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi tim dukungan Smash Balloon. Saya akan meninggalkan tautan ini yang saya sematkan di sini di komentar pertama sehingga Anda dapat datang tepat ke halaman tempat saya berada. Dengan menggunakan tautan tersebut, Anda akan masuk atau membuat akun Anda di wordpress.org dan kembali ke sini ke tempat saya berada di situs web sekarang. Kita akan mengklik halaman dukungan di pojok kanan bawah. Klik pada halaman dukungan, kita pergi ke buat topik. Kita akan membuatnya di sini dan mengirimkan tiket dukungan ke tim plugin. Oke, hal pertama yang Anda tambahkan adalah judul topik Anda, yang tidak lebih dari kesalahan yang Anda terima. Anda akan meletakkan tautan ke situs web Anda dan sekarang saya akan meninggalkan tip khusus yang kami siapkan untuk Anda di sini, di video ini, yang juga akan saya tinggalkan di sana di komentar pertama yang disematkan, yaitu salinan dengan teks kecil ini di sini, yang pada dasarnya goes berisi semua yang perlu Anda kirim ke tim dukungan sehingga mereka dapat memahami cara kerja lingkungan Anda dan memahami apa kesalahannya dan bagaimana kesalahan ini terjadi untuk Anda. Oke, mengapa Anda mendapatkan kesalahan ini? Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengisi kredensial tentang lingkungan Anda. Tentang situs web Anda dan sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda harus melakukan ini. Hal pertama yang akan Anda masukkan adalah perusahaan hosting Anda, yang dalam kasus saya akan memasukkan Hostinger. Anda akan memasukkan versi PHP Anda, versi WordPress yang Anda gunakan, versi plugin mereka yang Anda gunakan dan sekarang kami akan menempatkan semua plugin yang telah Anda install dan aktifkan di situs web Anda. Oke? Jika Anda memiliki plugin Cache, ingatlah untuk mengesampingkannya. Jelaskan apakah aktif atau tidak pada saat Anda menerima kesalahan ini. Oke? Seperti yang kami ajarkan kepada Anda untuk mengaktifkan WP Debug. Jika Anda menerima jenis pesan apapun di dalamnya tentang kesalahan, letakkan juga di sini karena ini akan membantu pengembang yang akan memahami Anda untuk memahami apa yang Anda coba lakukan dan mengapa kesalahan ini sedang dibuat. Kecuali Anda tidak dapat memahami apa yang dikembalikan WP Debug kepada Anda. Oke? Terakhir, sekarang kita akan menambahkan dua teks kecil. Yang pertama menjelaskan apa yang Anda coba lakukan dan cara kerjanya, lalu teks kecil yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Anda mendapatkan kesalahan ini. Oke? Dan ini adalah hal eksklusif yang perlu Anda sertakan dalam pesan yang akan kami kirimkan ke dukungan. Terakhir, kita sampai pada langkah terakhir, yaitu memberi beberapa tag kecil di sini untuk mengidentifikasi apa topik ini untuk tim dukungan dan sekarang 2 poin kecil sebelum kami mengirimkan pesan ini ke tim dukungan. 2 kotak pertama di sini, menurut saya Anda tidak perlu mencentangnya, tetapi ada baiknya untuk membacanya. Keduanya terkait dengan konten yang Anda tulis dalam topik Anda. Menurut saya Anda tidak perlu mencentangnya, tapi bacalah mereka dan jika Anda konsisten, Anda menandainya juga. Tetapi saya sangat menyarankan Anda menandai yang terakhir ini di sini. Biarkan saja ditandai karena dengan begitu mereka akan dapat memberitahu Anda melalui email ketika tiket Anda sudah ada. Menjawab. Dan sekarang urutan akhirnya, semua yang Anda tulis di sini saya sarankan Anda menulis dalam bahasa Inggris. Karena menulis dalam bahasa Inggris, yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan merupakan bahasa utama yang digunakan di web, pasti akan membuat hidup lebih mudah. Yang akan membantu Anda di sini di tim dukungan dan ini akan memungkinkan mereka membantu Anda dengan cara yang lebih sederhana dan cepat untuk membantu Anda menyelesaikan masalah Anda sesegera mungkin. Dan itu saja, Anda dapat mengirimkan dan Anda akan mengirimkan tiket Anda ke sini ke tim dukungan. Anda hanya perlu menunggu mereka merespons dan Anda pasti akan dapat menyelesaikan segala jenis kesalahan yang Anda alami di lingkungan Anda. Kecantikan, dan itu saja, video ini berakhir di sini. Terima kasih, kata.